Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas alokasi biaya. Kita mulai dengan fungsi dari alokasi biaya. Terdapat 6 fungsi dari alokasi biaya, mulai dari distribusi biaya secara adil, penentuan harga produk, pengambilan keputusan, mengukur kinerja, untuk pelaporan keuangan, dan terakhirlah untuk mengendalikan biaya. Sebelum kita sampai kepada alokasi, kita akan review tentang cost object terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, cost object, jadi suatu objek. Jadi objek di mana biaya akan ditujukan kepadanya. Dua cost object paling tinggi adalah produk dan service. Dan bisa yang lainnya seperti customer sampai dengan project. Hal ini akan sesuai dengan tujuan dari alokasi biaya nantinya. Kita akan review biaya produksi terlebih dahulu. Jadi ada dua jenis biaya di sini, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung, bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik. Dalam produksi, biasanya biaya bahan baku adalah biaya paling utama dan paling besar. Jadi, biaya yang mudah ditelusuri, oleh karena itu disebut dengan biaya langsung. Demikian juga dengan biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya untuk tenaga kerja yang langsung menangani, seperti buruh atau operator alat. Ini juga secara mudah dapat ditelusuri. Sementara biaya tidak langsung, biaya produksi di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung, yang tidak dapat ditelusuri secara visible dan ekonomis. Jadi harus dengan suatu cara yang lainnya. Kita sampai pada cost assignment, di mana ada dua jenis biaya, biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung, serta indirect cost. Kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan cost object. Untuk biaya langsung, kita bisa melakukan penelusuran secara mudah. Untuk biaya tidak langsung, hubungan antara biaya dengan cost object dilakukan melalui suatu mekanisme alokasi. Tergantung dari jumlah biayanya, informasi yang tersedia, serta model dari operasinya seperti apa. Terdapat 4 kemungkinan kita melakukan alokasi biaya. Pertama adalah ability to bear, fairness or equity, benefit receive, dan yang terakhir atau keempat adalah cause and effect. Ability to bear ini berdasarkan kemampuan dari objek biaya untuk menerimanya. Jadi, ada suatu konsensus tertentu karena tidak mudah mencari dasar yang cocok untuk kegiatan atau objek tersebut, sehingga misalnya kita harus mencari cara yang mudah, misalnya berbasis pada penjualan. Jadi bisa mudah mencari datanya walaupun mungkin tidak fair. Yang kedua, fairness or equity. Jadi kewajaran yang disepakati di sini misalnya adalah pada faktor yang paling dianggap fair untuk melakukan alokasi biaya walaupun tidak selalu mudah untuk melakukannya. Yang ketiga adalah benefit receive. Jadi alokasinya berdasarkan manfaat yang diterima dari suatu bagian tertentu. Terakhir, cause and effect berdasarkan pola hubungan sebab akibat dari biaya ke objek biaya. Nah, inilah yang paling baik. Kita akan melihat satu persatu contohnya di sini. Yang pertama adalah ability to bear. Jadi ada 3 bagian di sini, sales department, production department, dan R&D. Ada biaya yang akan dialokasikan yaitu cost of software. Basis yang digunakan adalah sales. Jadi biaya tersebut akan dialokasikan berdasarkan penjualan karena dianggap paling mudah untuk kegiatan tersebut. Konsekuensinya,
Yang pertama, tentu data penjualan mudah untuk dicari tanpa perlu interpretasi apapun. Bagian yang menghasilkan lebih banyak akan menanggung biaya lebih banyak. Hal inilah yang bisa menjadi catatan kenapa hal ini bisa menjadi tidak fair. Yang kedua adalah fairness of equity. Contohnya ada 3 bagian di sini, marketing department, IT, dan HR. Biaya yang akan dialokasikan adalah cost of office space atau sewa ruangan misalnya. Nah, di sini kita lihat bahwa dasar yang digunakan adalah jumlah dari karyawan yang ada di bagian tersebut. Nah, ini fair-nya adalah karena dengan jumlah karyawan yang lebih banyak akan menggunakan ruangan yang lebih banyak. Sehingga dianggap fair untuk mengalokasikan atas dasar jumlah karyawan yang ada di bagian masing-masing. Hal ini tidak memandang apakah perusahaan tersebut menghasilkan penjualan dan tidak melihat penggunaan biaya yang lainnya. Yang ketiga adalah benefit yang diterima. Contohnya adalah biaya dari suatu Customer Relationship Management System. Sebagai suatu sistem, CRM ini akan ditentukan intensitas penggunanya oleh jumlah user. Nah, jadi makin banyak user yang menggunakan, makin mahal biaya lisensinya. Oleh karena tiap bagian jumlah usernya berbeda, maka alokasi akan tergantung dari jumlah user di masing-masing bagian. Ini adalah manfaat yang diterima oleh masing-masing bagian. Makin banyak usernya, makin banyak alokasi biaya yang ditanggung. Yang terakhir adalah cause and effect. Pada model di sini kita menggunakan contoh biaya perawatan atau pemeliharaan dari suatu mesin pabrik. Kita lihat di sini bahwa jumlah biaya perawatan tergantung dari intensitas penggunaan dari mesin tersebut. Makin intens, makin lama suatu mesin untuk digunakan, makin besar perawatan yang muncul. Sehingga semakin tinggi tingkat penggunaannya, maka akan semakin besar biaya perawatannya. Jadi, mereka yang menggunakan lebih banyak akan menanggung biaya perawatan lebih banyak. Alokasi tergantung waktu penggunaan dari mesin tersebut. Baik, kita sampai di catatan akhir. Jadi, terdapat 6 fungsi alokasi biaya, mulai dari distribusi biaya sampai dengan pengendalian biaya. Terdapat 4 kemungkinan alokasi biaya, yaitu ability to bear, fairness or equity, benefit received, dan terakhirlah cause and effect. Ini yang kalau bisa kita gunakan, karena metode terakhir adalah metode yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.